قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. Washabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari penuh berkah ini, di hari kelahiran Nabi Khatam, Nabi Agung dan Mulia Muhammad Al-Mustafa Sallallahu alaihi wasallam, juga hari kelahiran manusia agung dan mulia, pewaris ilmu kenabian, Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Kita bersama-sama dengan perantara ruang Zoom memperingati kelahiran atau wiladah beliau alaihi wassalam. Salam dan salawat kita juga kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus Tuhan membawa risalah ilahiyah yang sempurna, sehingga tidak akan ada lagi Nabi yang diutus sesudahnya. Dalam berbagai ayat suci Al-Quran, kita akan mendapatkan berbagai penjelasan Tuhan tentang keagungan dan kemuliaan Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, terkait tentang akhlak beliau. Kita akan mendapatkan firman ilahi bahwasanya Tuhan berkata, Tuhan berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau sungguh berada pada akhlak mulia. Sungguh engkau berada pada akhlak agung. Demikian pula karena beliau merupakan insan kamil, manusia sempurna, di mana apa saja dimensi kesempurnaan yang hendak dicapai oleh manusia berada pada diri beliau, maka Tuhan pun berfirman terkait beliau, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi uswatun hasanah, teladan yang baik, teladan yang sempurna bagi mereka yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala serta menginginkan hari akhirat. Oleh sebab itu, bagi kita
Nabi Islam adalah sosok yang menjadi panutan, menjadi teladan, yang mana semua sisi-sisi kehidupannya adalah teladan. Kita kadang berpikir pada diri Nabi hanya sisi akhlak. Ya, betul bahwa akhlak adalah satu sisi memang yang sangat menjauhkan antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Tapi pada dasarnya sisi Nabi selain akhlak juga sisi ma'nawiyah, sisi spiritual, sisi keilmuan, sisi ma'rifat, sisi kemasyarakatan, bahkan sisi politik ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam istilah irfan menggabungkan seluruh sifat-sifat jamaliyah dan sifat-sifat jalaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya misalnya kita menyaksikan dimensi spiritual atau ma'nawiyah atau perhatian terhadap aspek transenden langit atau transenden akhirat, salat, ibadah, misalnya, tidak seperti itu. Tapi kita juga menyaksikan pada diri Nabi dimensi kehidupan basyariahnya, kehidupan khalqiyahnya, kehidupan kemakhlukannya. Beliau bersama dengan budak, beliau bersama dengan sahabat-sahabatnya, beliau juga mempunyai rumah tangga, beristri, beliau juga melakukan peperangan. Dalam berbagai peperangan beliau hadir di medan perang. Jadi beliau menggabungkan baik dimensi ilahi, yakni aspek ilahi maupun aspek makhluk. Ya, dan ini kadang tidak terdapat pada diri seseorang. Kita sedikit dulu meninjau dari dimensi akhlak beliau. Nah, akhlak sendiri lebih berdimensi sifat-sifat jamaliyah Tuhan. Dalam artian dimensi akhlak adalah dimensi latif dan dimensi rahman serta rahim. Latif yakni kehalusan, kelembutan, rahman kepengasihan, rahim kepenyayangan. Ya, karena itu kita melihat pada diri Nabi dimensi-dimensi ini. Ya, sisi-sisi kelembutan, kehalusan, kepengasihan dan kepenyayangan. Jadi sifat-sifat jamaliyah Tuhan bertajalli dan memanifestasi secara sempurna pada diri Nabi. Nabi ketika menyaksikan anak yatim, beliau mengelus-ngelus kepalanya. Beliau
senantiasa ya memperhatikan para wanita janda, para wanita tua. Beliau di dalam memperlakukan musuh-musuh ya tidak misalnya melakukannya dengan senantiasa membalas ya, menghukum dengan sesuai perbuatan mereka, yakni membalasnya. Tapi kadang beliau penuh dengan kepengampunan dan kepemaafan. Ya, jadi nama-nama Tuhan seperti Latif, Rahman, ya, Rahim, Ghaffar, ya, At-Tawwab, ya, itu berada pada sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Tuhan terkait terhadap hamba-hambanya sangatlah maha menerima taubat, sangatlah mengampuni. Ya, kita akan misalnya jumpai dalam berbagai ayat suci Al-Quran ya, di mana terkait masalah sifat-sifat ya Jamaliyah ilahi ini, Tuhan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ya, ketika datang padamu Nabi, yakni di sini mukhatabnya atau yang diajak Tuhan berbicara pada Nabi SAW. Idza ja'aka, ketika datang padamu Nabi. Ya, alladzina yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Fakul, maka katakanlah, ya, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kata rabbukum ala nafsi rahmah, bahwa Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin, bahwasanya barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat dosa karena kejahilan, thumma taba min ba'dihi, kemudian bertobat sesudahnya, wa aslaha, kemudian memperbaiki, fa innahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhan adalah maha pengampun, maha penyayang. Nah, Nabi sebagai khalifah Tuhan, khalifah yakni pengganti merupakan sebuah jabatan di mana yang digantikan mestilah terdapat pada dirinya kekhususan. Dalam hal ini sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada diri Nabi, sebagaimana Tuhan juga sangat maha pengampun, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemaaf, sangat pengampun. Ya, tentu kita sudah sering dengar kisah misalnya Nabi di suatu peperangan, ya, lagi istilahnya beristirahat, kemudian ada seorang musuh berhasil lolos masuk, ya, istilahnya berhasil sampai di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menghunus pedangnya, mengangkat pedangnya, hendak menghantamkan kepada Nabi, lantas berkata, ya, sekarang ini siapa yang bisa menolongmu? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sedikit pun istilahnya ketakutan, kekhawatiran, ya tentu mengatakan ya Allah Subhanahu Wa Taala.
ya yang hendak membunuh Nabi ini yang kemudian gemetar dan terjatuh pedang atas Nabi SAW memungut pedang, ya kemudian ya ia lagi yang akan menghantamkan pedang padanya. Nah, Nabi pun bertanya, sekarang siapa yang akan menolongmu? Ya, sang musuh berkata dengan kemahapemuliaanmu. Nabi berkata, pergilah ya kamu. Jadi Nabi tidak mencederai sedikit pun. Ya, dan terutama ketika terjadi peristiwa penaklukan Mekah, di mana Mekah ketika itu menjadi pusat ya kekuasaan musuh-musuh atau pusat musuh-musuh mengadakan serangan ke Madinah. Yakni Mekah adalah tempat menetap musuh-musuh. Mekah adalah markas ya daripada musuh-musuh. Di sini terdapat Abu Sufyan, terdapat Marwan, terdapat siapa-siapa lagi yang bermusuhan dengan Islam atau memusuhi Islam, dan berbagai ya istilahnya serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap Madinah, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Nabi menaklukkan Mekah, Nabi tidak mengkisas, membunuhi siapa-siapa. Ya, Abu Sufyan misalnya yang merupakan pemimpin daripada kaum kafir ini, ya, itu juga mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dimensi akhlak, dimensi kelembutan, dimensi kemaafan, dimensi kemahapemurahan, kepengampunan, ya itu bertajalli pada diri Nabi, merupakan sifat-sifat asli daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi juga istilahnya ya tetap terdapat sifat-sifat keagungan Tuhan pada dirinya juga demikian secara sempurna. Ya, sifat-sifat jalaliyah Tuhan ini seperti Qahhar, ya maha mengalahkan, ya Aziz, maha perkasa, ya dan sifat demikian ini ya itu juga terdapat pada diri Nabi. Ya, jadi Nabi di dalam berhadapan musuh juga ya melakukan peperangan. Ya, bahwasanya di dalam peperangan tetap dibolehkan membunuh musuh. Makanya yang terjadi adalah ya terdapat istilahnya kaum muslimin membunuh dan mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, di sini dimensi nama jalaliyah Allah Subhanahu wa taala ya yang bermanifestasi dan bertajalli pada apa istilahnya pada diri Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya. Nah, kita sedikit bisa meninjau juga penjelasan bahwasanya nabi-nabi mulia ya dan wali-wali ilahi di dalam suluk atau perjalanan batin mereka dan dalam memperoleh kesempurnaan ya itu terbagi tiga. Ya, pertama adalah kelompok nabi-nabi dan para wali ilahi di mana mereka terbatas ya mempunyai hubungan atau dominan lah, bukan terbatas tapi dominan mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat jalaliyahnya. Ya, di mana mereka fana ya di dalam sifat-sifat tersebut. Ya, seperti
hasrat Nabi Musa alaihissalam, hasrat Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, mereka fana mahwa di dalam sifat-sifat ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjelaskan sifat Nabi Syuaib alaihissalam, ya, itu bersabda bahwasanya Nabi Syuaib alaihissalam itu dikarenakan ishq dan cinta kepada Tuhan sehingga dia senantiasa menangis. Ya. Sampai-sampai ia menjadi buta. Kemudian Tuhan menyembuhkan lagi kebutaannya. Demikian lagi ia senantiasa menangis, sedemikian menangis sehingga kembali buta. Tuhan kembali lagi memberi dia penglihatan. Nah, ini pun yang ketiga kalinya hasrat Syuaib pun senantiasa menangis, ya, sehingga kembali lagi buta, ia punya mata. Nah, di dalam yang keempat kalinya Tuhan mewahyukan kepadanya, wahai Syuaib, sampai kapan kondisi ini akan berlanjut pada dirimu? Apabila tangismu dikarenakan takut daripada neraka, ya, maka aku telah haramkan bagimu neraka. Dan apabila tangismu karena kerinduanmu kepada surga, maka saya sudah memubahkan bagimu surga. Syuaib alaihissalam berkata, Ilahi wa sayyidi anta ta'lamu anni ma baqaitu khawpan min narik wala syaukan ila jannatik walakin ukida hubbuka ala qalbi falastu asbiru au araka. Nabi Syuaib berkata, Tuhanku, Engkau mengetahui sesungguhnya aku tidak menangis karena takut dari nerakamu, dan tidak juga aku menangis karena kerinduan kepada surgamu. Akan tetapi kalbuku telah terpaut kepadamu. Kalbu Nabi Syuaib sudah fana, sudah tenggelam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalbuku telah terpaut kepadamu. Ya. Sehingga, ya, aku tidak sabar, ya, falastu asbir, sehingga makanya aku tidak sabar. Au araka, atau aku menyaksikanmu. Ya, tentu penyaksian di sini bukan penyaksian mata indera. Jadi Nabi Syuaib pada hakikatnya, ya, dia sudah tidak sabar. Ia ingin, ya, musyahadah kepada hak Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya teringat dari sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam, yang mana beliau berkata, "Ma itu syai'an, ya, illa ra'aitullah, ya, qablahu wa ma'ahu." Ya, jadi beliau berkata, kurang lebih ini kandungannya tadi, saya tidak melihat sesuatu sampai, ya, aku melihat Allah sebelumnya dan bersamanya. Jadi kalau kita mau bandingkan misalnya ungkapan di sini bahwa hasrat Syuaib, yakni ingin melihat Tuhan,
dengan perkataan Amirul Mukminin, dia melihat ya sesuatu, tidak dia melihat sesuatu, melainkan dia melihat Tuhan sebelumnya dan bersamanya. Kalau di dalam pendekatan irfan, ya ini makam akhfa, ya. Nah, kelompok kedua daripada nabi dan wali ilahi dalam perjalanan batin dan irfaninya, ya mereka yang terpaut atau mereka yang mempunyai hubungan dengan sifat-sifat jamaliyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka fana, mereka mah di dalam sifat-sifat ini, seperti Hazrat Isa alaihissalam, di mana dirinya sangat terpaut dengan alam ilahiyah. Demikian pula dia mengajarkan kepada murid-muridnya keterpautan terhadap alam transenden ilahiyah ini, ya. Jadi tenggelam dengan sifat-sifat jamaliyah Tuhan. Kalau kita melihat ajaran Kristiani hari ini, boleh jadi memang bersumber dari ajaran Hazrat Isa al-Masih alaihissalam tentang perhatian mereka terhadap dimensi kelembutan, ya, dimensi kehalusan, dimensi ya kepemaafan, ya. Sampai kita dulu pernah dengar, tapi ini saya tidak, artinya saya belum pernah saksikan sanadnya secara asli, bahwa misalnya ajaran Kristen mengatakan kalau ditampar pipi kananmu maka berikan pipi kirimu, ya. Saya belum dapatkan itu sanadnya, ya. Tapi sedemikian misalnya, ya. Cuma kita juga jangan salah makna, ya, dalam hal ini, karena dalam perjalanan sejarah umat Kristiani, ya, juga penuh dengan peperangan, penuh dengan pertumpahan darah, ya. Bahkan boleh jadi yang tercipta peperangan di antara mereka sendiri itu jauh lebih besar dari berbagai peperangan, ya. Peperangan Protestan dan Katolik, ya, itu sangat besar kejadiannya. Nah, itu tadi dua kelompok. Jadi ada yang lebih terpaut dengan sifat-sifat jalaliyah Tuhan, dan ada juga yang lebih terikat dengan sifat-sifat jamaliyah Tuhan. Kelompok yang ketiga dari wali-wali ilahi, ya, mengikut kepada Nabi mulia Islam sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana diantaranya tentu para a'imah ma'asumin alaihimussalam. Mereka menggabung dua sifat-sifat ilahi ini, yaitu jamaliyah dengan jalaliyah. Nah, ini disebut sebagai makam jam'ul jam, yakni kedudukan mengumpulkan keseluruhan dari sifat-sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak ada dominan, ya, artinya secara sempurna rata. Kalau yang pada kelompok pertama tadi dominannya sifat-sifat jalaliyah Tuhan, ya, seperti kaharnya, maha mengalahkannya, seperti aziz, maha perkasa, ya, sadidul iqab misalnya, dan lain-lainnya, ya. Ada juga sifat seperti intiqam, ya, dan sifat seperti demikian. Jadi yang berhubungan dengan kadang menghilangkan sesuatu, ya, seperti terjadi pada Nabi Syuaib, yakni dia karena menangis menjadi buta, kehilangan penglihatan, seperti itu. Jadi kalau terhadap alam, ya, misalnya sifat jamaliyah itu adalah menumbuhkan, ya. Jadi membuat subur tumbuhan, itu manifestasi sifat jamaliyah Tuhan.
Tetapi yang mengeringkan, ya, yang mengeringkan dan merontokkan sampai mematikan itu tumbuh-tumbuhan, ini sifat jalaliyah. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran ada ayat begini, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, jadi bagimu terdapat, ya, apa istilahnya, kehidupan di dalam kisas, wahai orang-orang yang berakal. Tentu kita bertanya, kok di dalam kisas ada kehidupan? Bukankah kisas itu adalah pembalasan dan membuat yang berbuat salah atau yang membunuh yang lain itu juga harus dibunuh? Ya, itu kisas. Tapi kok Tuhan mengatakan hayat? Nah, sebab ya sesudah pembunuhan terhadap pelaku kejahatan, maka terjadilah istilahnya ketenangan terhadap masyarakat. Ya, tidak lagi ada kekhawatiran sang pembunuh, ya, misalnya bisa memunculkan malah persengketaan dan pembunuhan yang lainnya. Ya, jadi seperti itu ayat suci Al-Quran menjelaskan. Demikian pula fenomena alam, kalau sudah terjadi bencana biasanya muncul, ya, apa istilahnya, ke perbaikan, ya, pada diri manusia sendiri muncul sifat-sifat kepengasihan, sifat-sifat akan menolong, akan membantu. Ya, ini antara jalaliyah dan jamaliyah. Dan ini dua sifat ilahi inilah yang mengatur alam, juga yang terdapat pada manusia. Nah, Nabi serta Aim alaihissalam menggabungkan, ya, jalaliyah dan jamaliyah ini secara sempurna. Makanya pada diri Nabi tercermin semua sifat-sifat kesempurnaan. Demikian pula pada diri Amirul Mukminin. Ya, Nabi dengan mudahnya menitikan air mata menyaksikan fenomena yang menyedihkan seperti anak yatim, ya, seperti misalnya terjadinya kesyahidan dalam diri sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya seperti demikian. Amirul Mukminin Ali alaihissalam juga demikian, ya. Di malam hari penuh dengan keterpautan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menangis di hadapan Tuhan, ya. Tapi ia juga, ya, di siang hari, ya, seperti singa, ya, dalam menghadapi musuh-musuh, ya, musuh-musuh Islam. Nah, ada juga satu pendekatan di dalam penjelasan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan rahimallahu akhi Isa karena ainuhul yusra umya. Artinya Allah merahmati saudaraku Isa di mana beliau penglihatan kirinya adalah buta, ya. Kemudian rahimallahu akhi Musa karena ainuhul yumna umya. Allah merahmati saudaraku Musa yang mana mata kanannya yang buta. Kemudian beliau mengatakan ana dzul ainain, saya mempunyai dua mata melihat. Nah, di sini ada tafsiran bahwasanya Nabi Isa ini karena dia penglihatannya tertuju kepada dimensi transenden langit serta akhirat. Jadi melulu demikian, ya. Sehingga pandangan keduniaannya itu adalah istilahnya sama sekali tidak ada, atau bisa dikatakan sama sekali tidak ada. Sebaliknya,
Nabi Musa alaihissalam lebih fokus pandangannya terkait permasalahan dunia, yakni masyarakat, ya. Sehingga ya istilahnya di sini ia punya pandangan terhadap dimensi langit, ya, itu lebih lemah. Sebab kedua-duanya tentunya bukan tidak mempunyai, ya, pandangan terhadap dunia. Sebaliknya Hazrat Musa tidak punya pandangan terhadap akhirat, tidak seperti itu. Tapi karena dominannya inilah yang istilahnya membuat keduanya seakan-akan, ya, seakan-akan sebaliknya, yaitu tidak mempunyai pandangan, ya. Nah, di dalam penjelasan lebih jauh, ya, makanya kitab Injil misalnya, kitab Taurat, ya, merupakan dua kitab ilahi yang diturunkan kepada dua nabi ini juga kecenderungannya seperti demikian. Nah, di dalam penjelasan ayat suci Al-Quran terdapat penjelasan bahwa yang dimaksudkan, ya, ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, kan, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, bukan ghairul tadi karena saya penggal ghairul bacanya, kan, tapi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maksudnya yang bukan dimurkai di sini adalah umat Nabi Isa alaihissalam, dan bukan yang sesat yang dimaksudkan adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Ini satu penjelasan yang diambil dari riwayat, tapi apakah istilahnya hadisnya sanadnya benar, ya, atau tidak, yaitu tapi masuk di dalam pemikiran ahli tafsir. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai insan kamil, sebagaimana yang diberitakan oleh Hazrat Isa alaihissalam bahwa ia akan datang sesudahku, min ba'dismuhu Ahmad, jadi dia akan datang dan namanya adalah Ahmad. Nah, di mana Nabi Isa mubasyir, memberi kabar gembira tentang kedatangannya, ya. Apa makna daripada kabar gembira terhadap kedatangan Nabi? Ya, tentu dikarenakan Nabi akan membawa kesempurnaan yang belum dibawa oleh para nabi sebelumnya. Tadi kita mengisyaratkan sebuah hadis bahwasanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, menyempurnakan ini kan bisa dimaknai bahwa sudah istilahnya terbawa itu akhlak, ya, sudah terdapat itu akhlak mulia di tengah manusia, baik itu akhlak Buddhisme, akhlak Hinduisme, akhlak Kristen, akhlak Yahudi, akhlak Shinto, ya, atau semua akhlak yang dimiliki oleh bangsa-bangsa dunia dan agama-agama dunia itu sudah ada sebelumnya semua. Nah, Nabi datang tidak cukup dengan akhlak yang sudah ada itu, tapi menyempurnakan, ya, akhlak tersebut. Kadang kita juga berpikir akhlak itu melulu berhubungan dengan sesama manusia, padahal akhlak di samping sesama manusia juga kepada Tuhan, juga kepada selain manusia, kepada alam, kepada hewan, kepada tumbuhan, ya.
Nah, khusus terhadap akhlak kepada Tuhan, kita akan lihat bagaimana Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubungan manusia dengan penciptanya, yakni mesti ibadah kepadanya, dan ibadah tersebut ya kalau kita mau bagikan ibadah itu bisa dalam bentuk ibadah individual, personal, ya, bisa dalam bentuk sosial dan lainnya, ya. Atau kewajiban itu bisa dalam bentuk ibadah personal, kewajiban bisa dalam bentuk ekonomi misalnya, yang sosial. Ya, demikian pula kewajiban kemasyarakatan atau kewajiban politik. Ya. Kalau kewajiban personal, kita akan melihat ibadah salat yang dimiliki Islam. Kan salat itu juga telah dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Tapi salatnya boleh jadi dalam pelaksanaannya itu berbeda. Ya. Sebagaimana kita tidak menyaksikan cara salat yang dibawa Nabi sekarang ini dengan umat-umat sebelumnya. Coba kita lihat ibadah orang Yahudi misalnya, kan ada ibadah orang Yahudi biasa kita lihat di dalam video itu, ya, dengan kitabnya mengangguk-angguk begini kan, ya. Atau ibadah orang Kristen dalam dia ya dengan menyanyi secara bersama, memuji-muji, melakukan pujian-pujian. Tapi kalau Islam, ya kita lihat ibadahnya ada ya gerakannya yang beragam. Takbir berdiri, ya, takbir, ada ruku, ada sujud, tahud dan lainnya. Jadi ibadah di dalam Islam lebih menunjukkan suatu akhlak, ya, yang tiada tandingannya terhadap Tuhan. Akhlak kepada Tuhan, akhlak seorang hamba yang benar-benar rendah, hina, ya, fakir, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat semua ciptaan, hakikat kita ini manusia adalah rendah, fakir, hina, miskin, ya. Sehingga ya kita punya kepala ini yang paling kita muliakan, ketika berhadapan Tuhan pun kita harus rendahkan sedemikian rendahnya, ya, setingkat dengan ya kaki kita ini yang paling rendah kita injak. Karena kita injak ini, kepala kita harus letakkan seperti kaki kita ke tanah, ya. Jadi sedemikian refleksi kerendahan di dalam salat, ya, akhlak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memang Maha Agung, Maha Tinggi, ya, Maha Kaya, ya. Jadi kita ini benar-benar menyaksikan suatu akhlak yang tiada bandingannya, ya, terhadap Tuhan dari selain Islam. Demikian pula akhlak yang diajarkan Islam kepada sesama manusia sebenarnya, cuma kurang kita amalkan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian, ya, sedemikian akhlaknya, kemaha pemaafannya misalnya, ya, tadi sudah kita singgung sebagian, tapi ya sangat juga masyhur ini bahwa Nabi itu senantiasa diletakkan kotoran di depan rumahnya. Kadang ditaburi kepalanya pasir tanah, ya, oleh seorang Yahudi. Nah, tapi ketika Nabi tidak mendapati lagi kondisi itu, yakni orang Yahudinya tidak lagi melakukan, ya, perbuatan itu kepada Nabi, Nabi bertanya, apa gerangan kabarnya? Kenapa tidak ada lagi istilahnya seperti sebelum-sebelumnya? Nah,
dijawab bahwa si fulan sakit. Ya, kalau kita merasa senang tentunya karena dia yang selalu berakhlak buruk dan jelek kepada kita, kemudian sakit, malah mungkin kita semoga cepat mati misalnya kan. Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi justru mendatangi rumahnya, kemudian menjenguknya, ya. Jadi Nabi demikian mulia akhlaknya. Tapi seimbang kepengasihannya juga dengan maha mengalahkan itu kahar yang ada pada dirinya. Sehingga Nabi pun berperang. Kadang misalnya terdapat kritikan dari orang-orang liberal kah, atau orang-orang di luar Islam, Kristen, ya, Yahudi, Buddha atau Hindu, mengatakan bahwa Nabi kamu adalah, ya tanda kutip misalnya juga, ya ini kenapa dia melakukan perang, sementara ya seorang Nabi misalnya harus seperti Hazrat Isa alaihissalam, atau misalnya pada agama Buddha misalnya seperti Buddha, ya demikian. Tapi ini keseimbangan pada diri Nabi, karena kalau tidak terjadi perang, kejahatan lebih besar, ya, kemungkaran lebih besar, lebih apa istilahnya, lebih terjadi kerusakan terhadap manusia, terhadap bumi ini. Sehingga tetap harus penjagaan keseimbangan, tetap harus dihadapi kemungkaran. Kadang kemungkaran tidak bisa dihadapi hanya dengan kelembutan saja. Nabi Musa alaihissalam ketika Tuhan perintahkan menemui Fir'aun, ya, Tuhan berkata bahwa pergilah temui Fir'aun dan ucapkanlah perkataan yang lain, yang lembut. Semoga dia bisa mendengarkan dan sadar. Tapi dasar seperti Fir'aun yang sudah sangat angkuh, sudah takabur, ya sedemikian, ya tidak lagi akan mendengarkan ucapan seperti itu. Ya, karena itu pun dibekali Hazrat Musa dengan mukjizat-mukjizat yang mengalahkan. Itu tongkatnya pun bisa berubah menjadi ular, sehingga bahkan ahli penyihir Fir'aun karena mereka ilmuwan ahli, kok ada yang bisa mengalahkan sihir kami yang sudah sangat dahsyat ini. Akhirnya mereka beriman. Tapi Fir'aun tidak mau beriman, tetap ingkar. Apa jalan lagi? Pada akhirnya Nabi Musa membawa Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Tentara Fir'aun mengejar mereka dengan segala kekuatannya. Nah, pada akhirnya Tuhan pun ya kembali memerintahkan Hazrat Musa untuk menggunakan tongkatnya sebagai mukjizatnya membelah laut. Nah, Nabi Musa bisa selamat. Fir'aun tidak ada jalan lain, harus ditenggelamkan supaya ya kejahatan, kemungkaran dan lain sebagainya berkurang istilahnya. Ya. Demikian pula yang terjadi pada diri berbagai nabi. Terkadang dimensi kelembutan, dimensi kehalusan, dimensi kemaafan, dimensi kepengampunan pada dirinya, tapi kadang harus dimensi mengalahkan musuh-musuh, dimensi keperkasaan yang harus terjelma. Nah, kita juga ini pengikut. Ya, kita ini pengikut para nabi dan khususnya pengikut Nabi mulia Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap mempunyai keseimbangan sifat-sifat demikian. Ya, saya pikir inilah mestinya terdapat kerjasama yang baik di dalam mendidik anak, ya, seorang ayah dan seorang ibu. Pada diri laki-laki dimensi keperkasaan yang lebih dominan, ya. Jadi laki-laki itu misalnya dia lebih
bersifat apa ya, tidak bisa juga dikatakan keras atau apa ya, tapi laki-laki ya begitu dia, tidak bisa misalnya sabar ya, tidak bisa membujuk ya, jadi dimensi itu. Tapi kalau dimensi wanita ya terdapat dimensi kesabaran, dia bisa membujuk, dia bisa sabar menangani anak-anak. Nah ini harus bergabung ya. Kalau cuma dimensi ke ibu saja ya, seorang anak juga kadang ya menjadi apa istilahnya ya, tidak bisa misalnya dia dijadikan seorang pasukan misalnya, kalau tidak ada dimensi ayah di sini yang mendidiknya ya. Tapi kalau ayah saja yang mendidik, tidak ada kelembutan dan ini, dia mungkin tidak bisa lagi apa istilahnya diandalkan sebagai seorang pendidik bagi anak-anak. Jadi ini harus seimbang ya, ada didikan dari hasil ayah, ada didikan dari hasil ibu ya. Hal lain yang saya sudah tadi sampaikan terkait tentang Nabi Islam. Jadi Nabi Islam ini karena dia Nabi Khatam ya, maka semua kesempurnaan Nabi sebelumnya itu sudah ada pada diri beliau. Sebagaimana kitab suci Al-Quran juga, seluruh kesempurnaan kesucian yang ada pada kitab-kitab sebelumnya itu juga ada pada kitab Al-Quran. Jadi semua ajaran, semua kandungan nilai yang ada pada kitab-kitab sebelumnya itu ada pada kitab Al-Quran. Demikian pula semua kesempurnaan, semua kesucian yang ada pada nabi-nabi sebelumnya itu ada pada diri Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya semua kehebatan atau semua mukjizat yang dimiliki nabi-nabi sebelumnya itu sebenarnya pada diri Nabi ada semua terhimpun. Tapi Nabi paling tinggi mukjizatnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena bersifat ilmu. Al-Quran adalah ma'rifat, adalah ilmu. Kalau yang sebelumnya lebih pada aspek misalnya peristiwa kejadian ya, seperti Nabi Musa tadi yang kita sebutkan ya, tongkat bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut, atau Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati ya, bisa menyembuhkan penyakit buta dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan kejadian, peristiwa yakni disaksikan oleh manusia pada zaman tersebut. Tapi kalau Al-Quran ilmu, karena itu Al-Quran ia senantiasa terjaga ya, baik generasi demi generasi sampai hari kiamat. Karena ia suatu ilmu yang istilahnya siapa yang memahami dan mengetahuinya mempunyai kedudukan demikian ya. Jadi siapa yang memakrifatinya, siapa yang sampai pada hakikatnya ya, dia juga sampai pada kedudukan demikian. Ya, sekarang misalnya kita tidak bisa melihat lagi peristiwa seperti terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi kalau Al-Quran ya demikian, karena dia adalah pengetahuan, adalah ma'rifat. Oleh sebab itu apa saja yang bisa dicapai dalam perjalanan sesuai dengan perjalanan ayat-ayat suci Al-Quran, ya itu juga bisa dicapai oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak misalnya urapa-urapa wali-wali Tuhan itu mendapatkan peristiwa-peristiwa, penyaksian-penyaksian dari apa yang digambarkan oleh ayat-ayat suci Al-Quran
Ya, sisa kita bagaimana melakukan penyucian dan kedekatan kepada Al-Quran serta kedekatan Nabi kepada Nabi SAW. Jadi jangan pikir karena Nabi sudah wafat kita tidak bisa melakukan kedekatan dengan Nabi SAW. Tidak seperti itu. Yang memberi kedekatan kita kepada Nabi bukan tubuh, bukan ini. Betapa banyak misalnya di zaman Nabi tubuh-tubuh mereka dekat dengan Nabi, menyaksikan Nabi, tapi kalbu mereka jauh dari Nabi. Ya, jadi bukan itu yang membuat kita kedekatan dengan Nabi SAW adalah jiwa kita, nafs kita, ruh kita, kalbu kita, akal kita. Nah, ini yang bisa kita hadirkan pada diri kita untuk mencapai kedekatan dengan Nabi SAW. Ya. Yang simpelnya yakni meneladani Nabi SAW itu akan mengantar kita kepada kedekatan kepadanya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua, bahwasanya kita ini adalah umat Nabi Khatam, haruslah mempunyai kesempurnaan dari pribadi agung ini dengan jalan tentunya mengikuti sunnah dan sirahnya yang juga tercermin pada a'imah ma'sumin alaihimussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة